Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. WSM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Devina Prameswari Putri dan berikut WSM News selengkapnya. Universitas Semarang menjadi perguruan tinggi pertama di Indonesia yang mempercayakan pengelolaan wakaf tunainya pada BSI Maslahat sebagai lembaga nazir. Universitas Semarang mencatatkan diri sebagai perguruan tinggi pertama di Indonesia yang mempercayakan pengelolaan wakaf tunai kepada BSI Maslahat sebagai lembaga nazir. Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Sales dan Distributor BSI Maslahat Anas Nasruddin dalam acara penandatanganan kerjasama antara USM, BSI, dan BSI Maslahat yang berlangsung di kantor BSI Region Office 7 Semarang pada Senin 24 Maret 2025. Wakil Rektor 3 USM Dr. Muhammad Junaidi SIMH menjelaskan bahwa kerjasama ini bertujuan untuk mendorong sivitas akademika USM agar lebih aktif memanfaatkan produk wakaf guna mendukung kegiatan sosial di lingkungan kampus. Universitas Semarang ini adalah menjadi kampus pertama di Indonesia yang pengelolaan wakaf tunainya adanya di BSI Maslahat sebagai lembaga nazir. Nah, harapan kami ke depan kami ingin bahwa wakaf tunai ini semakin masif kita sosialisasikan ke seluruh sivitas akademik, ke alumni dan masyarakat di wilayah Semarang Raya, dan manfaatnya kita harapkan ke depan ini juga akan besar karena saya yakin ya dengan gerakan masif ini ya melibatkan tadi sivitas akademika, alumni, masyarakat umum di Semarang Raya ini akan mendorong pertumbuhan wakaf kita akan makin baik. Lebih lanjut, Area Manajer BSI Semarang Kota Debrina Farah Anova menyampaikan harapannya agar sivitas akademika USM semakin memahami dan memanfaatkan produk wakaf uang guna membangun kekuatan ekonomi yang stabil dan berlandaskan keimanan. Harapannya adalah masyarakat khususnya sivitas akademika lebih aware lagi terhadap wakaf uang. Jadi semakin dikenal, semakin mudah untuk dilaksanakan dan semakin familiar sehingga kita terbangun kekuatan ekonomi yang stabil dan juga berlandaskan keimanan kita. Pusat Pembinaan Agama Universitas Brawijaya kembali menggelar santunan anak yatim pada bulan Ramadan. Kegiatan tahunan ini dirangkai dengan peringatan Nuzul Quran bertempat di Masjid Raden Patah UB. Sebanyak 450 anak yatim dari 75 panti asuhan hadir bersama dengan pendamping untuk menerima santunan dari Universitas Brawijaya. Kegiatan ini merupakan wujud berbagi bersama agar anak yatim dapat berbahagia dalam menjalani akhir Ramadan dan menyambut Hari Raya Idul Fitri. Sebanyak 450 anak yatim dari 75 panti asuhan bersama dengan para pendamping hadir di Masjid Raden Patah, Universitas Brawijaya. Mereka menerima santunan dari Pusat Pembinaan Agama yang bekerja sama dengan Masjid Raden Patah. Dalam laporannya, Ketua Pusat Pembinaan Agama Dr. Husnul Fatoni mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan hal rutin setiap tahun yang digelar oleh Universitas Brawijaya. Misi utama dari kegiatan ini menurut Husnul adalah untuk berbagi kepada anak yatim sehingga terhindar dari kategori pendusta agama. Latar belakang diselenggarakannya acara santunan bagi yatim piatu dan duafa ini pertama sudah menjadi kegiatan rutin Universitas Brawijaya. Setiap bulan Ramadan selalu menyelenggarakan santunan yatim piatu. Kemudian yang kedua, kita berharap doa-doa yang dihimpun melalui panjatan doa di setiap acara seperti ini bisa menurunkan berkah Allah agar seluruh pimpinan dan Universitas Brawijaya mendapatkan kekuatan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ingin mendekatkan posisi Universitas Brawijaya dengan kaum duafa dan anak-anak yatim sehingga kita terbebas dari rambu-rambu pendusta agama. Itu aja.
Husnul berharap melalui kegiatan ini maka anak yatim dapat bergembira bersama dalam menutup bulan Ramadan dan menghadapi Hari Raya Idul Fitri. Selain anak yatim, santunan juga diberikan kepada warga di sekitar UB Forest yang selama ini menjadi binaan Universitas Brawijaya. Dari Malang, tim liputan UB TV melaporkan untuk USM TV. Operasi Ketupat Semeru 2025 yang sudah berlangsung sejak hari Minggu kemarin tidak hanya menerjunkan tenaga dari polisi dan TNI. Komponen masyarakat seperti pramuka juga terlibat dalam pengamanan yang ditetapkan di berbagai pos yang sudah digelar oleh Polri. Ketua Kuartir Cabang Pramuka Kota Malang, Heni Sunarko, mengaku bahwa kontribusi pramuka ini merupakan bentuk sinergi dengan pemerintah kota, Polri dan TNI untuk membantu kelancaran arus mudik dan balik Lebaran tahun ini. Sebanyak 50 anggota pramuka Kota Malang terlibat dalam pengamanan operasi Ketupat Semeru tahun 2025. Para anggota pramuka ini dilepas secara langsung oleh Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, beserta jajaran Kuartir Cabang. Ketua Kuartir Cabang Pramuka Kota Malang, Kak Heri, mengatakan bahwa keterlibatan pramuka ini sudah berjalan setiap tahun, baik dalam pengamanan Idul Fitri, Natal, dan kegiatan lainnya. Para anggota pramuka ini akan membantu kelancaran arus lalu lintas, patroli terbatas, hingga memandu wisatawan yang berkunjung ke Kota Malang. Kegiatan ini jadi kita ngawali dari beberapa Kapolres. Di kegiatan ini sebenarnya bukan hanya kegiatan pengamanan Lebaran, tapi juga ada Natal dan Tahun Baru. Jadi kalau jenengan ada di dua kegiatan ini, ada di Pramuka selalu stay ada di sana. Selain itu juga Pramuka ini kontribusi berkolaborasinya itu dengan pemerintah Kota Malang sangat kuat sekali. Seperti kemarin COVID ya. Kita membantu betul, terutama di adik-adik di Saka Bakti Usada itu karantina, ya, mengkarantina dan sebagainya. Stunting juga begitu. Kita membantu kerjasama dengan adik-adik dari Saka Bakti Usada juga dan Saka Kencana, termasuk untuk kegiatan tahun ini. Ini ada sekitar 50 personil, ya 50 personil ada dari penegak Pandega yang kita tugaskan di 3 pospam, 1 posyan. Nah, tugas mereka antara lain membantu kepolisian, TNI dan lain sebagainya jajaran samping menguraikan jika terjadi kemacetan. Yang kedua, mereka juga menjadi guiding atau penunjuk arah bagi wisatawan yang datang ke Kota Malang. Mereka nggak tahu harus kemana, ada di Pramuka bisa membantu menjelaskan. Yang ketiga adalah patroli. Kemudian yang keempat, ya tentu saja membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat bahwa Pramuka itu tidak hanya tepuk dan bernyanyi saja. Nah, pengabdian seperti ini yang selalu kita kembangkan. Melalui kegiatan ini, Kak Heri berharap pramuka tidak dikesankan sebagai kegiatan tepuk tangan semata, namun memiliki kontribusi nyata dalam kegiatan masyarakat dengan solusi nyata gerakan pramuka. Dari Malang, tim liputan UB TV melaporkan untuk USM TV. Kantor Komunikasi Unpad diselenggarakan media gathering bahas sejumlah program yang dilaksanakan, perkembangan serta rencana Unpad ke depan. Salah satu hal yang dibahas ialah terkait komitmen Unpad menuju universitas yang lebih inklusif. Universitas Pajajaran berkomitmen untuk menjadi kampus inklusif yang dapat diakses semua orang. Hal itu disampaikan Rektor Unpad, Profesor Arif S. Kartasasmita, dalam media gathering yang dilaksanakan oleh Kantor Komunikasi Publik Unpad Selasa 25 Maret. Tahun ini Unpad akan menerima sebanyak 2% mahasiswa penyandang disabilitas untuk semua program studi yang ada di Unpad. Hal ini juga didukung secara bertahap dengan fasilitas dan infrastrukturnya. Ya, kami sadar bahwa teman-teman disabilitas itu sebetulnya memiliki potensi akademik baik. Jadi sebetulnya kami membuka jalur itu, memberikan hak yang seharusnya pada teman-teman disabilitas untuk dapat mendapat pendidikan di Unpad. Sehingga tahun ini cuman kami merasa bahwa kalau itu digabung dengan yang reguler, maka tidak fair. Karena teman disabilitas tentu pada saat SMA-nya tidak sama dengan teman-teman yang non-disabilitas. Sehingga kami membuat jalur khusus, mudah-mudahan teman-teman disabilitas ini dapat masuk ke Unpad tanpa perlu bersaing secara reguler dengan teman-teman yang tidak memiliki disabilitas. Jadi kami sekarang bahkan untuk prodi-prodi tertentu yang dulu tidak bisa masuk seperti kedokteran, itu sekarang kami tidak melakukan diskriminasi terhadap itu. Jadi kalau yang bersangkutan merasa mampu untuk dapat kuliah di tempat yang memang diperlukan, kami akan fasilitasi dan kami akan bantu. Misalnya kami akan siapkan fasilitasnya, disabilitas jenis apa, dan sebagainya kami akan bantu. Jumlahnya itu tadi 2% dari, total 2% dari total mandiri. Jadi mandiri itu kan kurang lebih ada sekitar 5.000 orang.
Jadi kalau 2% kurang lebih 1/4 dari 2% dari 5.000 ya sekitar 125-120 orang total. Kami akan lihat secara dan tapi tentu saja tidak ada exception ya. Mereka tetap harus pandai, artinya harus masuk seleksi. Jadi tidak berarti disabilitas menjadi semacam alasan excuse untuk mereka masuk. Jadi untuk teman-teman yang memang memiliki kemampuan, dan kami akan mengukurnya secara berbeda tentu saja. Ya, kami secara bertahap. Jadi sekarang kami punya namanya Disability Learning Center di Gedung Kandaga. Jadi di situ ada khusus. Dan beberapa fakultas sekarang sudah kami lakukan dengan ada fasilitas khusus seperti toilet disabilitas. Lalu kami ada untuk disabilitas pendengaran kami lakukan sebagai ada alat bantu atau peraga begitu. Lalu juga kami siapkan fasilitas alat-alat khusus untuk disabilitas, tetapi tentu tidak bisa secara komprehensif karena biaya juga cukup mahal untuk mengembangkan itu. Tapi kami secara bertahap dikembangkan terus, dan tahun lalu kami mendapat grant dari British Council dibantu oleh Glasgow Caledonian University untuk membangun model disabilitas seperti apa yang ada di UK. Jadi nanti kami akan lakukan hal yang sama di Unpad secara bertahap. Secara total itu kalau dari kuota itu 9.200, 9.000-an untuk semuanya, untuk 18 fakultas, prodinya 76 prodi. Selain isu inklusivitas, media gathering yang juga diikuti para wakil rektor ini menyoroti sejumlah hal, seperti UKT yang tidak akan naik di tahun ini, layanan rumah sakit Unpad yang sudah bisa melayani pasien BPJS, capaian Unpad yang semakin baik di kancah nasional maupun internasional, serta rencana riset yang berkaitan dengan kebutuhan Jawa Barat dan nasional. Melalui kolaborasi yang erat dengan media kedepannya, diharapkan kehadiran Unpad akan semakin terasa di tengah-tengah masyarakat. Dari Bandung, Jawa Barat, tim liputan Divya Unpad TV melaporkan untuk USM TV. Pemerintah daerah Mamuju Tengah dan Universitas Hasanuddin menandatangani nota kesepahaman MOU untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Rektor Unhas mengungkapkan jika Mamuju Tengah akan menjadi salah satu daerah yang menerima benih jagung jago hasil pengembangan khusus dari Unhas. Pemerintah daerah Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat bersama Universitas Hasanuddin Makassar menandatangani nota kesepahaman Memorandum of Understanding untuk meningkatkan kualitas pendidikan serta pemberdayaan masyarakat di wilayah Mamuju Tengah. Penandatanganan MOU ini dilaksanakan di Gedung Rektorat Kampus Unhas Tamalan Rea Makassar pada Rabu 19 Maret 2025 dengan dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah, Rektor Unhas, Wakil Rektor Bidang Kemitraan Kewirausahaan dan Bisnis Unhas, Direktur Kemitraan serta Kepala Subdirektorat Kemitraan Dalam Negeri Unhas. Rektor Unhas Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc menyambut baik kedatangan Bupati Mamuju Tengah dan menyampaikan komitmen Unhas untuk terus mendukung perkembangan daerah. Prof. JJ, sapaan akrab dari Rektor Unhas ini, juga menyebut jika Mamuju Tengah akan menjadi salah satu daerah yang menerima benih khusus jagung jago. Benih jagung yang dikembangkan khusus oleh Unhas untuk terus mendukung pembangunan daerah, khususnya dalam hal pengembangan pendidikan tinggi, riset, serta pemberdayaan masyarakat. Ada beberapa hal yang tadi kita siap follow up ya, terutama di dalam menghilirisasi begitu banyak produk-produk yang sebenarnya sudah bisa langsung aksi ya. Misalnya kita punya benih jagung sendiri, kita akan jadikan salah satu kabupaten yang akan menerima benih khusus yang dari Unhas itu adalah jagung jago yang kita miliki, itu salah satunya Mamuju Tengah. Bupati Kabupaten Mamuju Tengah Dr. Haji Aresal Aras SEMSI mengungkapkan jika kerjasama ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat sektor pendidikan serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di daerah. Ya, saya kira yang disampaikan tadi Prof itu ini adalah janji-janji dan komitmen kami terkait dengan bagaimana mengembangkan sumber daya alam kami yang ada di Mamuju Tengah. Tapi selain ini, Prof, di sektor pendidikan juga kami akan dorong bagaimana peningkatan SDM bekerjasama dengan Universitas Hasanuddin. Kemudian di sektor lain itu persoalan kesehatan. Kami ada sedikit masalah kekurangan dokter Prof contohnya. Kemudian kami tentu akan mencari solusi bersama dengan Unhas bagaimana peningkatan SDM di sektor kesehatan kami. Dan tentu banyak yang kami diskusikan tadi bersama dengan Unhas, Prof. Kami hadir hari ini bukan sebagai tamu, tetapi rasa-rasanya sebagai keluarga besar Universitas Hasanuddin, kami hadir di sini untuk meminta petua-petua, minta petunjuk
terkait dengan bagaimana mengembangkan sumber daya alam kami punya potensi yang harus kita teliti secara bersama-sama. Kami ingin mendorong beberapa komoditas yang kami akan kembangkan di Maluku Tengah, seperti yang disampaikan tadi di sektor jagung, kemudian di sektor kakao. Rektor Unhas Profesor JJ juga mempertegas komitmennya untuk membantu Bupati Mamuju Tengah untuk mewujudkan visi misinya dalam penguatan kapasitas daerah. Jara Sabita, Suceng, Andi Muhammad, Syafrizal, Unhas TV. Guru Besar Universitas Pajajaran berbicara tentang bagaimana ujaran kebencian menjelang pilkada muncul. Berikut liputan lengkap tim Divia Unpad untuk USM TV. Sosial media merupakan wadah bagi masyarakat untuk secara bebas menyalurkan pendapat serta aspirasi. Namun, tak dipungkiri dengan kebebasan di sosial media, beberapa pendapat masyarakat justru tersampaikan dalam bentuk ujaran kebencian. Terlebih menjelang pilkada serentak tahun 2024, sosial media menjadi media sumber informasi dan interaksi masyarakat. Guru Besar Universitas Pajajaran Profesor Suwandi mengatakan, konten ujaran kebencian tak setajam Pilpres tahun 2014, tetapi hingga saat ini menimbulkan efek di pilkada. Harusnya para netizen juga lebih sadar ya, bahwa literasi ini mungkin media sosial menjadi media atau alat kampanye yang strategis dan menjadi taktik yang jitu untuk menjatuhkan lawan. Tapi ya black campaign atau propaganda negatif tetap menjadi sebuah muatan yang harus diredusir perlahan. Profesor Suwandi juga berpendapat ujaran kebencian khususnya menyangkut isu SARA dapat menyebabkan konflik sosial yang berbahaya untuk kesatuan. Dari Jatinangor, Sumedang, tim liputan Divia Unpad TV melaporkan untuk USM TV. Pemirsa, ngantuk kalau sedang belajar sejarah? Seorang guru SMA di Virginia punya kiat membuat murid-muridnya tertarik dan semangat belajar mata pelajaran ini dengan metode visual dan interaktif. Berkat kreativitasnya, Sean Miller meraih predikat guru sejarah terbaik 2021 dari Mount Vernon, yayasan pengelola aset lahan Presiden pertama Amerika Serikat, George Washington. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus USM News hanya di USM TV. Saya Devina Prameswari Putri dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Good morning. What's up, folks? Hey, how y'all doing? We're going to talk about some prevalent figures in African American history, some of the rock stars that we know about. We're also going to talk a little bit about some of the figures that we don't cover a lot. One of the questions that I get every year is, Miller, why are we learning about history? I was like, well, because hopefully we don't repeat the mistakes of the past. But the biggest point that I want students to get out of a history course is that they can literally make history every single day. Think about their identity. What contributions did they make to African American history? What contributions did they make to African history? So history introduces them to all these concepts, ideas, geographies, political structures, systems across the world. But the key of it is identity. If they understand the world around them, then they can start to see themselves with a little bit more clarity. What I find is that if I lecture to them for an hour straight, they're probably gonna fall asleep on me. I use a lot of visual arts, so what they're doing is they're making collages, they're making timelines. They also create music. My students have written lyrics before. We up in the doghouse, but you in the dog pound. Sometimes they make visual representations like documentaries, short films, or based on class content. What do you respect about Angela Davis? I guess just like her activism and wanting to actually help and do something for the Black community. So by introducing new figures for them to think about, they're like, oh wow, this person did these wonderful things in this world, but what they did attracts me because it's something that I want to do, something that I want to impact the world with. So they're making those connections between these historical figures in their own life. Who do you got? Muhammad Ali. I chose Muhammad Ali because he's my favorite boxer of all time and possibly even my favorite fighter of all time. He was always a very well-spoken person and just brought a lot of peace to the world, I would say. It's our ever-evolving mural. At the very beginning of the year, I had every single student in all of my classes to come and add a contribution to the whiteboard. They have to draw a picture. And I gave them some very simple rules. It has to be positive, has to be uplifting,
So I like Mr. Miller's class a lot because it's really fun, it's really interactive. So the joy that I get out of it is just seeing that light bulb appear above their head, because they're always coming up with ideas. They bring comedy to the table. They keep me on my toes, because I think I'm asking them trivia questions. They're asking me trivia questions about historical things as well. So I just enjoy being around my students, and they teach me just as much as I teach them.